Hari ini kita, sebelum lupa, terima kasih dari LP Porong tadi. Saudara sudah berjuang memuji Tuhan. Terima kasih kita semua dibawa untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Baik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kata bertanggung jawab. Ya, saya ulangi, kita akan belajar tentang kata bertanggung jawab. Ternyata setelah saya renungkan kata bertanggung jawab itu sangat mutlak dalam hidup kita. Sangat mutlak. Mengapa sangat mutlak? Sebab tanggung jawab itu adalah hal yang cukup penting dalam kehidupan kita manusia. Saya ulangi, tanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Saya percaya semua kita akan tahu apa yang terjadi pada seorang kalau dia diserai untuk mengelola uang. Nggak usah banyak-banyak, ngomong aja 100 juta misalnya, maaf ini bukan yang miliar. Tapi dia nggak ngerti uang itu mau dipakai untuk apa dan bagaimana. Itu orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Saudara, alam semesta ini bisa tetap seperti ini, berjalan secara normal menurut peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan di alam ini. Saudara pernah sadar enggak? Karena ada yang bertanggung jawab untuk mengatur semua peredaran dan semua aktivitas alam ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk alam ini? Ya jelas Yahweh Tuhan Bapa kita yang di surga. Bertanggung jawab. Saya tidak tahu masing-masing saudara, kalau saudara sempat mendengar kata tanggung jawab, muncul apa di benak kita masing-masing? Ya walaupun tiap-tiap orang cara berpikirnya untuk tanggung jawab itu beda-beda, tapi kita percaya semua kita punya konsep yang sama. Bertanggung jawab adalah mampu mengelola dengan baik apa saja yang diserahkan kepada dia. Nah, mari kita perhatikan 3 area tanggung jawab ini. 1, Tuhan memberi kita hidup dan Tuhan memberi kita kesempatan. Ya, ini hal yang pertama tanggung jawab. Saya ulangi lagi. Tuhan memberi kita hidup dan Tuhan memberi kita kesempatan. Saudara, antara hidup dengan kesempatan itu satu keadaan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika Bapa di surga memberikan hidup kepada Adam dan Hawa, jelas Kejadian 2 ayat 7 berkata, lalu Tuhan mengembuskan nafas hidup ke hidung mereka, lalu mereka menjadi makhluk yang hidup. Luar biasa. Nah, setelah diberi hidup, maka mereka diberi kesempatan. Apa kesempatannya? Untuk mengolah dan mengelola taman itu. Maka itu hidup dan kesempatan ini adalah 2 bagian seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Ilustrasinya begini loh. Suatu hari misalnya di antara kita, dapat hadiah uang yang warna merah untuk Indonesia. Uang warna merah kan yang paling besar, denominasinya 100.000 rupiah. Nah, ada orang dapat hadiah 100.000 lembar. Banyak sekali uang warna merah. Maaf, ternyata hadiah itu tidak lengkap. Sebab uang itu hanya tercetak di satu sisi dan sisi baliknya kosong. Jangan berkata, aku punya uang. Enggak tahu itu berapa jumlahnya. 100.000 rupiah
dikalikan 100.000 lembar, hitung sendirilah. Nah seperti itu kalau orang hanya punya hidup tapi tidak punya kesempatan. Sama kalau orang punya kesempatan tapi nggak punya hidup, maaf, itulah orang yang sudah ada di rumah sakit nggak bisa apa-apa, masih hidup tapi nggak ada kesempatan. Punya kesempatan tapi misalnya habis kecelakaan, kakinya patah atau amputasi sehingga sulit untuk menggunakan kesempatannya itu, masih hidup. Nah Adam dan Hawa menerima hidup dari Bapa dan mereka diberi kesempatan untuk mengolah dan mengelola taman itu. Nah ini saya nyimpang dikit. Alkitab itu luar biasa. Nah Alkitab tidak menuliskan umur berapa seorang manusia itu harus menikah. Ya, di Alkitab umur tidak disebut. Tapi kita bisa belajar dari dua saudara kita. Satu Adam, dua Yusuf. Nah, dua-dua ini Tuhan yang nikahkan mereka. Wih, ini keren sekali. Maka itu kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudara yang belum menikah, miliki sebuah prinsip pernikahan seperti Adam dan seperti Yusuf. Tuhan yang menikahkan mereka. Itu dahsyat sekali. Nah, kebetulan kalau Yusuf disebut umurnya. Kapan dia menikah? Umur 30 tahun. Tapi itu bukan patokan. Nah, patokannya di mana? Setelah Tuhan melihat Yusuf dan Adam itu sudah bisa diberi tanggung jawab dan tanggung jawabnya dikerjakan dengan sempurna, maka Tuhan berfirman, mereka dinikahkan oleh Tuhan. Kapan Adam menikah? Setelah tanggung jawabnya di Taman Eden itu dia kerjakan dengan baik. Contoh, Tuhan berfirman, beri nama semua binatang. Itu kan tanggung jawab. Tuhan beri perintah, kelola taman itu. Dan semua buah di taman itu boleh dimakan. Tapi satu yang tidak boleh. Ya, jangan saudara bantah. Ya kenapa kok Tuhan ciptakan yang tidak boleh itu? Oh, yang tidak boleh dimakan. Saya tanya, ya semau-maunya Tuhan. Dia bisa kok. Semau-maunya dia untuk ngatur semuanya itu. Jadi jelas ya. Nah, jadi Adam menikah setelah dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, begitu pula Yusuf. Kapan dia menikah? Ternyata setelah visi yang Tuhan beri kepada dia untuk jadi orang penting di suatu kerajaan. Waktu itu Tuhan belum ngomong soal Mesir. Nah, begitu Yusuf sudah bisa duduk di dalam pemerintahan Mesir. Orang nomor 2 loh setelah Firaun. Bahkan dalam Kejadian 41 keren sekali. Firaun berkata gini, Yusuf, antara kamu dengan aku nggak ada bedanya. Hanya satu, takhta ini. Yang lain sama. Wih, luar biasa. Nah, begitu Yusuf sudah berhasil menyelesaikan visinya dari Tuhan, tanggung jawabnya. Dan ketika Yusuf sudah bisa dianggap bertanggung jawab oleh Firaun, maka itu Yusuf dinikahkan. Nah, maka itu kepada anak-anak saya, kepada orang-orang muda yang bergabung via Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio ini, catat, bukan umur berapa. Hari Rabu minggu yang lalu, persis seminggu hari ini, ada seorang ibu janda. Kalau saya lihat penampilannya, saya yang belum pernah ketemu. Kalau saya lihat penampilannya, ini orang mampu bahkan kaya. Dia datang dengan seorang anak, ternyata itu cucunya, umur 11 tahun. Saudara, nah saya nggak kenal, tapi ada orang yang mengenalkan. Begitu ketemu, langsung menangis ibu ini. Anak sulungnya, yang adalah ayah dari cucunya yang dia bawa itu, sangat tidak bisa bertanggung jawab.
Sebelum ayam dia meninggal, sudah meninggalkan perusahaan untuk dikelola. Habis. Setelah ayam meninggal, sekarang ibu ini kewalahan, kerepotan. Karena anak ini sudah berusaha kerja apa saja tidak berhasil. Celakanya, aduh maaf ini kata celaka. Dia menikah dengan wanita yang sama, tidak bisa bertanggung jawab. Dan ibu ini berkata, terus bagaimana nanti kalau saya meninggal, anak ini bagaimana? Saudara, saya lihat anak yang umur 11 tahun ini cukup dewasa. Karena begitu begitu si ibu ini melihat anaknya dan menantunya tidak bisa ngurus anak, maka cucu ini diurus oleh neneknya, ya ibu itu. Bingung melihat itu. Nah, dari kisah yang menyedihkan itu, saudara, saya langsung bilang kepada ibu itu, maaf ya ibu, bukan untuk apa-apa. Anak ibu berapa? 4. Kalau begitu, lebih baik sekarang langsung ibu ke notaris atau ke pengadilan, saya nggak tahu urusannya, dan bagi warisan untuk 4 anak itu. Setelah itu tanggung jawab dia, tanggung jawab mereka mau bagaimana. Nah, kalau ada orang tua, papa mama yang ikut mendengar ini, saran ini saya sudah sering beri kepada semua orang tua. Kalau mereka melihat ada salah seorang anaknya tidak bisa bertanggung jawab, dan orang tua ini usianya makin bertambah, saran saya selalu sama, cepat bagi warisan kepada anak-anak. Maka itu saya sering berkata begini, rata-rata anak-anak itu baik, namanya anak. Walaupun ada yang gak baik, tapi rata-rata. Setelah masing-masing mereka menikah, saya maaf ya, minta maaf yang jadi menantu jangan tersinggung. Tapi setelah anak-anak itu menikah, maka menantu-menantu itu akan punya cerita lain. Betul tidak, saudara? Maka itu bertanggung jawab itu penting. Kalau nggak bisa tanggung jawab, aduh celaka hidup ini. Nah, mari kita lihat alasan terbesar dari orang tua mendidik anak sehingga tidak bertanggung jawab. Kita buka 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Ya, 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Ya, saya enggak pakai zoom jadi saya harus baca dari Alkitab saya. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Ini jangan terjadi di dalam hidup semua keluarga. Saya ulangi. Maaf, jangan terjadi di hidup keluarga-keluarga yang lain. Cukup keluarga Daud ini saja. Nah, lihat 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia. Nah, nanti yang belum pernah tahu siapa Adonia, cari kisahnya. Ya, terima kasih Ricky menambahkan tulisan ini. Udah Yohana, enggak apa-apa. Rata-rata anak baik setelah menikah, maka menantu-menantu akan punya cerita lain. Betul? Ya. Lihat, selama hidup Adonia, ayahnya, siapa dia? Daud, orang yang dipilih dan orang yang diurapi. Daud belum pernah menegur dia. Ya, ini kata penting. 90% penyebab anak-anak tidak bisa hidup bertanggung jawab. Ya, saya katakan lagi, hampir 90% anak-anak yang hidup tidak bisa bertanggung jawab. Karena sejak kecil, ya saya ulangi, karena sejak kecil
anak itu tidak pernah ditegur. Perhatikan ini baik-baik. Nah, anak yang tidak pernah mengalami teguran dari orang tuanya, aduh, celaka sekali anak itu. Kenapa? Pasti manja. Pasti manja. Nah, ternyata penyebab utama seorang manusia, apalagi pria, tidak bisa bertanggung jawab, itu sekolahnya di rumahnya sendiri. Loh, kok sekolah? Ya, saya bilang itu sekolah. Sekolah apa? Sekolah jurusan tidak bisa bertanggung jawab. Mungkin kalimat ini agak aneh. Masa ada sekolah seperti itu? Saya akan buktikan. Ketika anak-anak itu bertumbuh dewasa dan tidak pernah ditegur. Lihat firman ini jelas sekali. Ya, saya ulangi ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Belum pernah. Naya, apa kabar Naya? Ini anak saya yang di pedalaman Kalimantan Timur di Kutai Barat. Ya. Gimana kuliahmu walaupun masih online? Ya. Saudara perhatikan. Anak yang gak pernah ditegur. Ya. Itu pasti akan manja. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Mendidik anak sejak masih muda. Terus alasannya apa? Nggak pernah ditegur. Nah, ini yang berbahaya. Alasannya jelas. Maaf, saya ulangi. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Nggak pernah. Alasannya klasik, ya. Alasannya begini, ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maafkan saya. Kalau saya menyebut dua suku ini, jangan tersinggung. Tapi ini fakta dari yang saya lihat selama saya hidup. Orang Tionghoa dan orang Batak punya konsep yang sama. Anak pertama laki, gagah, ganteng, cakep. Biasanya anak seperti itu dimanja. Khususnya dari pihak ayah, termasuk opung, kakek, nenek, opa, oma dari pihak papa. Karena itu meneruskan nama keturunan, marga atau seh buat orang Hokkien. Maka itu sampai hari ini, oh Gorontalo minta disapa. Habis nggak tahu ini Pet Siap Hardono ini siapa, maaf. Saudara perhatikan. Anak pertama laki cakep. Maaf, tidak semua, jangan tersinggung. Buat susah hidup orang tuanya. Walaupun anak itu sudah menikah. Karena dari kecil tidak pernah dipersiapkan untuk bertanggung jawab. Hancur hidupnya. Maaf ya saudara. Kenapa ada orang bisa mencuri, bisa ini, bisa itu? Kenapa? Yaitu karena gak biasa kerja berat. Maunya cepat-cepat sukses, cepat kaya, maaf. Nah, apalagi kalau anak itu punya orang tua kaya. Aduh, malah malas dia. Maka itu saudara, tolong ya mama-mama. Ini sekolah tidak bertanggung jawab. Gelarnya punya sarjana tidak bertanggung jawab. Itu biasanya begini. Ketika anak ini mau buat ini, buat itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Nah, karena anak kesayangan, mama bilang, jangan, biar mama saja. Enggak usah, biar mama saja. Kalau enggak begitu, ada pembantu di rumah itu. Bayangkan untuk buka tali sepatu atau lepas sepatu dikerjakan oleh orang lain. Untuk ngelepas kaos kakinya pun, wih, anak ini sudah kayak raja betul.
Sambil makan, sambil apa, duduk, langsung kaki diangkat. Ada pembantu di situ, langsung menarik kaos kakinya. Aduh, saya kalau ngeliat anak begitu sedih sekali. Maka itu ayo kita belajar. Ya, mama-mama jangan merusak anak-anak dengan memanjakan mereka. Saya senang kalau melihat saya kemana saja, baik yang saya kenal maupun gak kenal, kok saya lagi makan di restoran. Saya melihat ada satu keluarga, lalu ada anak kecilnya duduk makan sendiri. Ya, luar biasa. Maka itu bulan Mei yang lalu, waktu kami ada di Lahat, ada satu keluarga anak saya itu kagum. Cucu saya yang umurnya belum 8 tahun, itu bisa makan kepiting sendiri, tidak mau ditolong oleh mamanya. Padahal saya sering melihat ada suami manja pada istrinya. Masa makan kepiting, istrinya suruh susah payah untuk ngupasin, memisahkan daging dari kulitnya. Weh, kalau saya ketemu suami begitu saya akan marah. Hei, istrimu bukan pembantumu. Masa sudah gede gitu aja makan kepiting, gak bisa makan sendiri. Nah, ini cucu saya belum 8 tahun. Waduh, orang gak cuma habis satu, kan biasa kepiting dibelah. Dia habis 1 ekor jadi 2 bagian itu. Saya sampai kagum. Nah, anak-anak yang dididik untuk mandiri sejak masih kecil, anak-anak itu akan luar biasa hidupnya. Kalau dewasa, mereka pasti bisa bertanggung jawab. Biarkan kalau mereka mau makan sendiri sejak umur belum setahun, gak apa-apa. Walaupun berantakan, waduh kotor semua, gak apa-apa. Karena anak itu sedang eksperimen. Jadi mamanya harus berkorban untuk membersihkan. Waduh, kadang-kadang itu mama yang sangat perfeksionis, nggak mau lihat kotor. Namanya anak kecil, makan tangan kanan, tangan kiri, masuk semuanya. Wih, nasi di kepala, masuk ke hidung, ke kuping semuanya. Waduh, terus ada air minum, tangan dicelupin di situ yang kotor, langsung airnya diminum. Jangan, saudara larang, biarin mereka sedang eksperimen. Maka berbahagialah orang tua kalau bisa mendidik anaknya, bisa bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, sekolah satu-satunya untuk membuat orang itu bisa bertanggung jawab sampai mati adalah di rumah sekolahnya. Dan guru-gurunya adalah papa mamanya. Ternyata sama. Kalau ada orang sampai mati nggak bisa bertanggung jawab, berarti sekolahnya juga di rumah. Aduh, menyedihkan sekali. Hari Senin kemarin, 2 hari yang lalu, saya dapat kisah yang sedih sekali. Satu keluarga dengan 5 anak, 3 perempuan, 2 laki. Anak laki sulung ini sampai meninggal tidak menikah. Dan waktu meninggal sangat miskin, ada di rumah jompo. Loh, saya tanya kenapa? Nah, ternyata begini. Gak menikah tapi hidupnya foya-foya. Akhirnya seluruh keluarga menuruti permintaannya. Apa yang diminta oleh anak laki ini? Bukan keluarga kaya, bukan keluarga kaya. Bagi warisan, mamanya masih hidup. Mamanya menangis waktu melihat itu. Nah, akhirnya dibagi. Enggak sampai 3 bulan. Warisan itu habis. Dia foya-foya. Setelah warisan habis, dia stres. Dia kena stroke, lumpuh. Enggak ada yang bisa ngurus. Maka keempat, adik-adiknya harus patungan tiap bulan. Membiayai kakak ini ada di rumah jompo. Enggak bisa apa-apa. Sampai meninggal di situ. Nah, kalau saya dengar kisah-kisah yang seperti itu, sedih sekali. Maaf ya saudara. Kasihan anak-anak. Kalau sampai tidak dididik dengan baik untuk bisa bertanggung jawab. Jelas ya, untuk itu
Maka itu orang tua, ayo jangan merusak anak-anak. Hati-hati dengan kata-kata. Awas. Oh, luar biasa, ini cucu saya di Manado, ya, lagi belajar cuci beras untuk dimasak. Puji Tuhan, itu penting sekali. Kalau saya konseling pranikah, pengantin pria yang akan saya lebih cecer, jauh banyak pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan klasik, ya, dari orang tua, dari calon pengantin, maaf ya. Nah, 3 pertanyaan klasik kepada semua calon pengantin pria waktu saya konseling pranikah. 1, harus bisa cuci baju dan celananya sendiri, latte tanpa mesin cuci. Sesekali boleh pakai mesin cuci. Serius. Kalau pengantin pria tidak bisa melakukan 3 hal ini, maka pernikahan ditunda. Lo serius. Walaupun orang kaya punya pembantu, belajar untuk bertanggung jawab. Bisa cuci baju dan celananya sendiri. Yang kedua, bisa melicinkan, merapikan, mensetrika pakaian, baju dan celana sendiri. Dengar baik-baik. Yang ketiga, harus bisa masak nasi sendiri. Itu dia. Saya harap tidak ada yang tersinggung. Saya harap tidak ada yang tersinggung. Ketika saya meneliti, maaf lagi sekali, maaf ya. Kalau saudara bukan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang iya, ayo kita bertobat. Maaf. Lagi sekali saya minta maaf dulu, jangan ada yang tersinggung dan marah. Rata-rata, tidak semua, rata-rata pelaku kejahatan, maaf, narkoba, pencurian dan sejenisnya, maaf lagi sekali, maaf, itu rata-rata adalah orang yang gak mau repot hidupnya, mau cepet aja, mau gampang apa saja, maaf saudara. Dan orang yang gak bertanggung jawab begitu, dia gak peduli orang lain. Dia mau susah, mau hancur, gak peduli. Pokoknya aku yang untung, aku dapat ini. Oh Tuhan ampuni kami. Itu akibat dari kecil tidak diajar untuk bertanggung jawab. Setelah gede maunya cepat-cepat dapat. Apalagi kalau mereka melihat teman-temannya yang bisa sukses. Dan mereka lihat ke diri sendiri, kok aku begini terus, maka seringkali jalan pintas yang mereka lakukan. Jadi sederhana sekali, rata-rata penyebab pelaku kejahatan karena nggak mau bertanggung jawab. Lihat yang terakhir, pembunuhan di Sumatera Selatan. Pacarnya hamil 8 bulan, dibunuh karena dia nggak mau bertanggung jawab. Sadis sekali, ngeri. Maka itu ayo saudara, kita belajar bertanggung jawab. Maka itu dalam istilah bahasa Indonesia, saya nggak tahu kalau di negara lain, tapi Indonesia ini, orang yang ingin mengerjakan apa-apa dari atas, pasti orang itu berbahaya sekali. Nggak mau susah, betul? Nah kalau saudara dan saya mengerjakan apa-apa nggak mau dari bawah tapi maunya dari atas, itulah ciri-ciri orang yang nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau bertanggung jawab, maunya cepat jadi. Nah dalam istilah bahasa Indonesia, tolong dicatat ya, sampaikan ini kepada anak-anak kita semua. Orang yang maunya cepat sukses, nggak mau mulai dari bawah, maka dalam istilah bahasa Indonesia, satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas adalah penggali kuburan. Ya jelas dong. Masa penggali kuburan dimulai dari bawah? Lah masuknya dari mana? Nah ketika saya membaca tulisan itu, masuk di otak saya. Dan itu betul. Orang yang tidak mau repot dan tidak mau bertanggung jawab, atau tidak bisa bertanggung jawab, mintanya langsung cepat selesai, cepat jadi. Ternyata orang itu sedang menggali kuburan untuk dirinya sendiri.
Wih, menakutkan sekali. Maka itu, ini saya lihat ini ada beberapa cucu saya ikut gabung. Yang dari Tegal, dari Manado, dari Surabaya. Makasih, Opa senang kalian mendengar firman ini. Jadi sejak kecil, jangan dikit-dikit, Ma tolong, Pa tolong, jangan. Kerjakan. Ya, terima kasih. Ricky menuliskan, orang yang mau cepat sukses tanpa memulai dari bawah. Pekerjaan yang dimulai dari bawah, dari atas adalah penggali kuburan. Betul. Itu mencelakakan sekali. Jadi Adonia. Aduh, kalau saudara baca kisah Adonia, sakit hati Yusuf itu. Anak yang bikin malu orang tua. Itu Adonia. Maka itu jangan terjadi dengan hidup kita. Oh, Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa belajar bertanggung jawab. Saudara, satu saat saya tuh mikir, ya, kita makan enak saja, minum apa saja enak saja. Ternyata ada makanan yang salah dikonsumsi, ada minuman yang salah dikonsumsi. Di situ kita belajar tanggung jawab yang luar biasa. Loh, apa hubungannya? Aduh, saya bersyukur kepada Bapa di surga. Walaupun tidak semua akibat keracunan itu fatal. Ya, yang paling ringan mual-mual, pusing, naik lagi lebih dikit pingsan. Maaf, memang ada yang meninggal. Nah, apa yang kita pikirkan dengan itu? Ini loh tanggung jawab Papa yang luar biasa. Ketika kita makan dan minum kita nggak tahu itu ada racunnya atau tidak sehat. Tak Papa di surga bertanggung jawab. Maka di dalam tubuh kita itu sudah ada self healing. Artinya kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Self healing. Itu ada. Semua binatang diberi kekuasaan untuk self healing itu. Maka itu mereka bisa menyembuhkan diri sendiri kalau nggak fatal. Pohon-pohon juga begitu. Getah-getah mereka. Ketika ada yang nggak sengaja atau sengaja pukul sampai luka atau mematahkan rantingnya. Ada getah yang keluar. Ternyata itu obat untuk pohon itu sendiri. Nah, seperti itu tanggung jawab Papa kita di surga terhadap hidup ini. Ketika kita makan yang salah, minum yang salah, kita tidak tahu. Papa, terima kasih untuk tanggung jawabmu menjaga hidup kami. Sehingga self healing dari dalam tubuh kita itu bisa menetralisir racun itu. Bayangkan, saya itu kagumnya. Yang makan kita, yang minum kita. Weh, Papa di surga yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Dengan metabolisme tubuh kita yang luar biasa. Self, bukan sel. Ya, Ricky, SELF, self healing. Ya. Ini adalah kasih Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Lesnusa. Bertanggung jawab adalah ciri khas anak Tuhan yang dewasa rohani. Betul. Diserai apa saja kita bisa mengerjakan. Ya, Ricky self healing, SELF, ya, self healing. Jadi bisa menyembuhkan diri sendiri. Mari kita lihat beberapa ayat yang lain. Oh ya, sebelum lupa, jadi lagi sekali, menikah bukan tergantung umurnya, tapi tergantung bisa bertanggung jawab atau tidak. Maka kalau kita, terima kasih Ricky, kalau kita bisa bertanggung jawab, menikah itu luar biasa. Karena begini, ada orang umurnya 40 lebih, sudah kepala 4. Tapi nggak bisa bertanggung jawab. Uban sudah banyak, jenggot kumis sudah panjang-panjang, maaf saya berkata begitu. Tapi nggak bisa bertanggung jawab karena dimanja sejak kecil. Oke ya, jangan itu terjadi di hidup anak-anak kita. Kita harus perhatikan itu baik-baik. Lanjut. Ratapan 3 ayat 27 dan 28. Mari kita lihat. Ratapan 3
ayat 27 dan 28. Luar biasa papa kita. Nah, dan khusus loh disebut anak laki. Nah, di sini yang perempuan puji Tuhan lah. Karena tuntutan tanggung jawab itu lebih banyak ke laki. Maka itu ada apa saja. Kenapa kamu nggak bertanggung jawab? Biasanya itu anak laki yang ditanya begitu. Betul ya? Ratapan 3, 27, 28. Begini firman Tuhan. Adalah baik. Oh, berarti baik betul loh. Karena Tuhan yang ngomong. Adalah baik bagi seorang pria. Wow. Jelas, spesifik, tegas. Seorang pria. Bukan berarti anak perempuan bisa seenaknya. Tidak juga. Anak perempuan pun harus bisa bertanggung jawab. Ngurus dirinya, merapikan pakaian tubuhnya, rambutnya harus. Gak mungkin lah kita lihat anak perempuan awut-awutan, maaf. Ya, jadi ini yang Tuhan minta. Saya baca lagi Ratapan 3, 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk. Kuk itu kayu melengkung yang diletakkan di tengkuk leher sapi atau kerbau. 1 ekor, 2 ekor biasanya begitu. Dan untuk menarik beban, ya membajak sawah itu kuk. Maka saya ganti kata kuk di sini. Adalah baik bagi seorang pria memikul tanggung jawab sejak masa muda. Ya, pada masa mudanya. Wih, firman ini luar biasa. Jadi tanggung jawab itu mutlak. Tidak bisa kita seenaknya nggak bertanggung jawab dalam hidup itu. Maka itu penting sekali dalam hidup kita bisa bertanggung jawab. Ini anak saya dari Nabire. Tinus, dia orang Mei. Kogoya, Dania, maaf. Patinus Kogoya. Benar firmannya, tergantung kita. Mau menerima atau tidak, keputusan ada pada kita. Firmannya luar biasa. Nah, saya mau sharing ya tentang anak saya ini. Dia ini satu-satunya orang Papua. Di 5 kabupaten sekitar Nabire. Yang punya toko optik orang Papua asli. Tinus, maka itu papi bangga dengan kamu. Serius. Dia belajar. Sehingga dia satu-satunya. Betul ya Tinus, di 5 kabupaten sekitar Nabire. Dia satu-satunya yang punya toko optik. Dan bersyukur kepada Tuhan, kami semua tim pesat sangat tertolong untuk urusan kacamata. Terima kasih Tinus, itu karena kamu dilatih tanggung jawab sejak kamu masih kecil. Oh, ini cucu saya dari Tegal. Benar Opa, Kefas dan saya diajari untuk bantu cuci baju, cuci piring dan jaga warung supaya Kefas dan saya bertanggung jawab. Puji Tuhan, diajari sejak kecil. Jadi anak laki-laki perhatikan, sejak engkau masih muda harus punya tanggung jawab. Oh betul, ini Tinus berkata benar. Ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian. Nah ini luar biasa. Biarlah ia duduk sendirian. Tahu nggak arti kata duduk sendirian? Jangan dibantu. Sejak masih remaja, sejak masih anak-anak, kalau apa-apa dia mau kerjakan sendiri, jangan dibantu. Sendirian. Ini firman luar biasa. Saya ulangi. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Nah ini saya coba teliti. Kenapa ada kata berdiam diri, duduk sendirian? Ternyata berdiam diri itu merenung. Merenung itu artinya sedang mempelajari sesuatu. Maka itu saya senang kalau melihat ada orang tua tidak merasa direpoti. Ketika anak yang baru umur setahun kurang atau setahun lebih bisa makan sendiri, itu dahsyat.
Biar sendirian, gak usah dibantu. Ya repotnya cuma begitu mereka selesai makan, kita yang repot orang tua. Bersihin semua dan semua itu. Maka itu dalam kehidupan kita tidak boleh malas-malas. Dalam hidup kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara, hidup ini luar biasa. Nah, maka itu papa mama jaga diri kita. Bagaimana kita hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya, terus kalimat terakhir ayat 28. Kalau Yahweh membebankannya. Jadi kalau papa memberi beban, memberi tanggung jawab, kerjakan itu. Saya punya istilah dalam bahasa Indonesia, ya. Yang nggak ngerti nanti coba merenung. Apa yang terjadi pada seorang, apalagi yang pria, tidak bisa bertanggung jawab, maka orang itu hanya bisa atau baru bisa jawab tanggung-tanggung. Ngerti nggak bedanya? Saya juga kaget waktu dapat ide hikmat itu. Orang yang nggak bisa bertanggung jawab berarti dia sedang bisa jawab tanggung-tanggung. Celaka bukan? Orang yang nggak bisa bertanggung jawab tidak layak diberi beban, diberi tugas, diberi kepercayaan. Nggak bisa, pasti hancur. Maka itu tanggung jawab ini mutlak dalam hidup kita. Nah, warga binaan, saudara-saudara saya yang masih menunggu waktu pembebasan, tunjukkan tanggung jawab masing-masing atas perintah Kalapas. Tunjukkan bahwa saudara setia melakukan. Bahkan Tuhan berpesan, jangan kita berbuat sesuatu karena ada yang melihat. Tapi lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Itu Kolose, nanti saudara cari. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Artinya sehingga ketika nggak ada pimpinan kita yang melihat kita, kita tetap melakukannya itu. Luar biasa bukan? Nah, Alkitab itu menulis hanya ada 3 soal ujian. Ini saya kaget juga. Jadi sedikit dong. Saya ulangi. Hanya ada 3 soal ujian untuk membuat manusia bisa bertanggung jawab. Saya ulangi. Ini anak saya, kepala sekolah dasar kami yang di Nabi Ernest. Apa kabar kamu? Ya. Lihat. Hanya ada 3, Kolose 3 ayat 23. Terima kasih nak, ini anak saya yang pendeta Les Nusa memberikan. Coba ya saya baca ya, Kolose 3 ayat 3. Ya, tolong yang lain catat. Penting sekali, jadi bertanggung jawab itu nggak harus dilihat orang. Tapi kita bisa kerjakan, walaupun nggak ada yang melihat. Itu penting sekali. Kolose 3 ayat 23, saya akan baca. Apapun juga yang kamu perbuat, ya Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Keren ya saudara, untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itu Kolose 3 ayat 23. Nah, 3 soal ini Papa sediakan untuk kita dilatih, kita kuliah supaya dapat gelar tanggung jawab, sarjana tanggung jawab. Maka hidup ini bisa jadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Oke, Andrea apa kabar? Anak saya dari Sorong kampung juga. Kita buka Injil Lukas pasal 10. Maaf, pasal 16 ayat 10. Injil Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Dan ini luar biasa. Belum saya tahu, mungkin saya kelewatan. Tolong beritahu saya kalau ada yang tahu. Mungkin saya kelewat. Saya belum pernah menemukan ayat lain.
untuk belajar bertanggung jawab itu hanya 3 soal ini. 3 ayat ini. 1, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Dimulai dengan hal yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Hebat ya? Belum selesai. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saya ganti. Oke, ini kepala sekolah dasar kami. Sikap hati ini harus dipelihara dalam hidup kita, betul, Ernest. Ya, saya ganti. Barang siapa bisa bertanggung jawab. Karena kata setia itu artinya tanggung jawab. Barang siapa bisa bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, ia pasti bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab juga dalam hal-hal yang besar. Wajar karena sudah dilatih. Tapi yang tidak bertanggung jawab, yang nggak bisa bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, ia tidak bertanggung jawab juga dalam perkara yang besar. Tolong ya, perhatikan ini. Nah, tadi setelah kita baca Kolose 3:23 dengan Lukas 16 ayat 10, saya ingat satu ilustrasi. Saya nggak tahu siapa yang buat ilustrasi. Ada seorang anak remaja, nggak tahu ceritanya bagaimana, dia diasuh oleh kakeknya, oleh opanya. Nah, opa ini sangat tegas. Sehingga anak ini sejak masih remaja merasa opa ini cerewet benar. Begitu dia keluar kamar, opanya ngecek lampunya mati atau tidak. Kalau tidak, dia akan dimarahi. Setelah charge HP, opanya ngecek. Dicabut enggak? Kalau sudah selesai ngecas. Karena itu listriknya jalan terus loh. Ayo anak-anak, kamu yang enggak bertanggung jawab untuk listrik. Begitu HP-mu kamu cabut dari chargernya, kamu harus cabut juga kepala charger dari colokan listrik itu. Karena jalan terus walaupun kecil. Kalikan. Kalau di Indonesia sehari ada 150 juta orang charge HP. Dan ditinggal sekian puluh jutanya. Berapa banyak listrik terbuang sia-sia. Oke. Selesai mandi, opanya pasti ngecek. Putaran air, pancuran kerannya ditutup tidak. Kalau tidak dia marah. Gunakan kipas angin. Apa saja. Opanya didiknya ketat. Bersihkan tempat tidur. Ya, matikan lampu. Nyapu semuanya. Melihat apa yang berantakan. Harus dibereskan. Melihat keset saja yang gak rapi bentuknya. Ini anak dididik rapikan keset itu. Semua meletakkan sepatu harus rapi. Itu hal-hal kecil. Setelah dia lulus kuliah, maka dia diterima di suatu perusahaan. Wah, dengan sukacita dia masuk ke kantor itu. Tapi kaget, kantornya sepi, kosong. Memang disebut di lantai 3. Nah, ini Siuman, terima kasih. Ini anak saya ngirim FAYH. Kalau kalian jujur dalam soal kecil, kalian juga akan jujur dalam soal besar. Kalau kalian menipu dalam soal kecil, kalian juga akan menipu apabila diberi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, terus terjemahan yang lain. Orang yang bisa diandalkan untuk mengurus hal-hal yang kecil, bisa diandalkan juga untuk mengurus hal-hal yang besar. Terima kasih ya Syuman. Nah, jelas bukan? Ini terjemahan yang lain lagi. Ya. Jadi kalau kita sejak masih muda nggak diajar tanggung jawab, celaka. Lakukan semuanya seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, begitu anak ini sampai di kantor itu, dia kaget. Kalau lihat alamatnya di surat panggilan betul. Tapi kan dia belum naik ke lantai 3. Dia pikir, oh mungkin
lantai 1 nggak dipakai, yang sewa sudah keluar. Tapi begitu dia masuk ke lantai itu, ya dia lihat kok aneh sekali, kipas angin masih nyala, lampu masih nyala, memang nggak pakai AC. Lalu dia coba matikan. Begitu dia cari lift untuk naik lantai 3, ada tulisan, saya lupa tulisannya apa. Akhirnya dia jalan. Nah begitu dia naik tangga lantai 2, dia kaget, kursi berantakan, dia rapikan. Karena itu kebiasaan dari opanya yang didik dia. Nah dia lihat tong sampah tergeletak, dia rapikan. Terus begitu. Sampai naik lantai 3, dia melihat satu pintu dengan tanda yang ada di surat panggilan itu. Dia ketok, langsung pintu terbuka tanpa ABC, tanpa babi bu, tanpa tanya-tanya. Langsung seorang yang keren dengan pakaian yang cukup rapi. Dia yakin ini kalau nggak HRD-nya ya pemilik perusahaan. Tanpa ditanya siapa namamu, tanpa dibaca mana CV-mu, kurikulum vitae-mu, mana surat lamaranmu, mana pengalamanmu, ijazahmu, tanpa semuanya saudara. Dalam ilustrasi itu maka pribadi ini memberi jabatan tangan kepada anak muda ini dan langsung berkata, selamat, Anda diterima untuk bergabung di perusahaan kami. Nah anak ini kaget. Sebentar Pak, sebentar. Bapak belum tanya nama saya siapa. Bapak juga belum ngecek semua surat-surat saya. Saya belum dites. Saya belum diwawancara. Nah jawaban dari orang ini sangat mengagetkan. Dan inilah kalau hidup bisa bertanggung jawab. Kami tidak perlu tahu nama Anda. Kami tidak perlu tahu melihat kurikulum vitae, pengalaman, ijazah Anda. Tapi sejak Anda masuk ke halaman lantai 1. Saudara buka pintu lantai 1. Semua diawasi dengan kamera CCTV. Kami membutuhkan seorang seperti Anda yang belum diberi tanggung jawab, tapi sudah bisa bertanggung jawab. Kami tidak membutuhkan orang-orang berpengalaman pendidikan tinggi. Maaf, tapi yang tidak bisa bertanggung jawab. Saudara, anak ini menangis. Siapa yang pertama kali dia sebut dalam tangisan terharu? Opa, terima kasih. Opa didik saya. Saudara, waktu saya baca ilustrasi itu, kisah itu, betul. Kalau sejak muda diajar bertanggung jawab, pasti berhasil dan tidak ada kegagalan. Maaf ya, maaf. Yang belum jadi pengguna narkoba, saya pesan. Salah satu penelitian saya, kenapa sih ada orang bisa jatuh dalam narkoba? Barang jahat seperti itu. Alasan terbesar penggunanya ingin melarikan diri dari kenyataan. Karena sumpek, masalah, tekanan rumah tangga, tekanan kerjaan, aduh aku mau bebas sebentar, maaf. Itu penyebab orang itu gak mau bertanggung jawab untuk beratnya hidup yang harus dilakukan. Tapi mau cari jalan pintas, maaf ya jangan tersinggung. Seandainya semua orang bisa bertanggung jawab atas hidup, saya jamin narkoba tidak laku. Percaya nggak konsep ini? Narkoba nggak akan laku. Kalau semua orang bisa bertanggung jawab atas hidup. Terima kasih Bapak. Untuk firman yang mengajar kami. Luar biasa. Oh ini ada sekolah pelita hati kudus ya, Riau. Ya. Untuk ilustrasi betul. Semua anak ayo belajar bertanggung jawab. Soal nomor 2. Lukas 16 ayat 11. Soal nomor 2. Jadi,
jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa itu? Uang. Ya, barang siapa tidak setia, tidak jujur dalam mamon, maka siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nggak ada lagi. Karena dengan uang aja nggak jujur. Bagaimana bisa diserahkan yang lain? Medi, terima kasih kamu gabung. Ya, keren ya nak, untuk kebenaran ini. Ayo besok kalau kamu punya anak, didik anak-anakmu untuk bisa bertanggung jawab dari hal-hal kecil. Nah, soal ujian kedua supaya kita bisa bertanggung jawab adalah dengan uang. Saya percaya semua kita akan setuju dengan firman Tuhan ini. Daryl, apa kabar kamu? Coba saudara titip seseorang, tolong ya, ke warung sebelah, belikan aku barang ini, barang itu. Murah-murah kok. Paling cuma 5.000, 10.000. Nah, saudara kasih uang 50.000 kepada anak itu. Ya. Nah, begitu balik, saudara tahu harganya kok. Ternyata orang yang saudara mintain tolong itu tidak mengembalikan sesuai harga yang saudara tahu. Harusnya kembalinya sekian. Berarti dia ambil. Nah, saudara enggak mempersoalkan. Uang kecil saja kok. Tapi percaya enggak? Sampai kapanpun juga orang itu enggak bisa saudara percaya lagi untuk titip uang sampai kapanpun juga. Kira-kira betul atau salah? Nah, itulah tanggung jawab. Terima kasih Suman, ini anak saya berikan terjemahan, 2 terjemahan. Ya. Jadi BIS ya. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini, kalian sudah tidak dapat dipercayai. Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Ini terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Saya ulangi. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai. Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Terima kasih Bapak, ada firman ini. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Tuhan tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ini ada yang nambahkan. Dan jangan lupa pembelajaran yang paling berharga dan membuat Bapa di surga berkenan atas orang percaya tersebut. Yakobus 4 ayat 17. Iya, mudah sekali dimengerti terjemahan ini. Betul, Senta. Maka itu miliki banyak terjemahan Alkitab supaya kita makin diperkaya. Ayo, siapa yang pernah nggak jujur dengan uang? Berdoalah kepada Tuhan seperti doanya Daud. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Berani. Nah, saudara harus datang kembali pada orang itu. Saya salah. Saya minta maaf. Saya minta ampun. Tapi tolong tes saya lagi. Beri saya kepercayaan lagi. Saudara harus berani datang kepada orang yang saudara kecewakan itu. Harus berani. Ya, ini perkara serius dalam hidup kita. Ujian terakhir. Nomor 3, soal nomor 3. Ayat 12. Ya, Lukas 16. Ya. Jangan khawatir, betul Cek, gak usah khawatir. Ayat 13, ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nggak ada. Saudara, ayo hari ini kita belajar akan firman Tuhan ini. Ternyata ujian ketiga untuk tanggung jawab
itu ujiannya kita dipinjami mobil, pulpen, rumah, dan banyak lagi yang milik orang lain. Nah, kalau kita lulus, kalau kita setia, kita merawatnya dengan baik seperti barang kita sendiri, maka firman ini luar biasa. Tuhan akan menyerahkan kepada kita harta kita yang sesungguhnya. Syuman tolong tampilkan yang BSI dengan TSI tadi yang ayat 12 ya, supaya kita bisa tahu perbandingannya ya. Oh ini sudah ada FAYH. Oke. Dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Jelas ya? Jadi ujiannya sebelum kita kaya, ujiannya itu milik harta orang lain. Maka itu kita nggak boleh santai-santai dalam tanggung jawab. Makasih Suman, ini yang BIS-nya ya. Kita lihat ada TSI, ada BIS. Dan kalau mengenai barang yang dimiliki orang lain, kalian terbukti tidak bisa dipercayai. Siapa mau memberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu? Ini BIS, saya ulangi ya. Dan kalau mengenai barang yang dimiliki orang lain, kalian terbukti tidak bisa dipercayai. Siapa mau memberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu? Yang TSI. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Tuhan. Sekarang milik Tuhan loh ini. Maka kamu tidak akan diizinkan. Aduh, saya kaget baca terjemahan ini. Maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Wow, ngeri ini terjemahannya. Saya baca TSI ya. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Tuhan, nggak bisa lulus, nggak bertanggung jawab, menyepelekan, maka kamu yang tidak mau bertanggung jawab itu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Oh Tuhan, ampuni, jangan terjadi atas kami. Kalau sampai kami nggak punya apa-apa di surga nanti, ampuni kami. Jadi saudara, belajar hidup bertanggung jawab itu nggak main-main dampak. Mari hari ini semua kita belajar hidup. Oh, terima kasih Ivan. Ini yang versi membaca dengan mudah. Dan jika kamu tidak setia dalam milik orang lain, siapakah yang akan memberi kepadamu yang seharusnya menjadi milikmu? Tidak ada satu orang pun, ini ayat 13-nya, yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Dia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau dia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikianlah juga kamu tidak dapat melayani Tuhan dan uang pada saat yang sama. Terima kasih Ivan untuk kirim ini. Jadi saudara, inilah waktu yang terbaik untuk kita belajar bertanggung jawab atas hidup ini. Keren ya firman Tuhan ini. Ayo semua kita. Maaf, kalau ada yang sudah lanjut usia, seperti saya sudah kepala 6 lebih, ayo kita belajar bertanggung jawab. Adik-adik, anak-anak, cucu-cucunya opa yang ikut bergabung, saudara-saudara, orang tua, ayo nasihati anak-anak kita untuk kita bisa ya bertanggung jawab. Terima kasih Ivan. Jadi ke Semarang enggak Ivan ngajak Larry? Ya. Ayo kita bersyukur karena papa kita luar biasa. Firman ini biar tersimpan dalam hidup kita. Firman ini biar menjadi pegangan, menjadi jalan dalam hidup kita. Firman ini kalau kita praktekkan, kita lakukan dalam hidup kita, saudara dan saya akan menjadi berkat buat semua orang yang bertemu dengan kita.